Nah, selamat pagi anak-anakku semua. Kita mau membahas pelajaran matematika ya tentang pecahan. Selamat pagi, Bu. Minggu lalu kita belajar memberi nama nilai pecahan. Nah, sekarang kita mau belajar membandingkan pecahan. Nah, jadi harus bisa, kalau sudah bisa membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, kalian nanti pasti bisa mengurutkan nilai pecahan. Kalau bilangan biasa gampang ya, kalau pecahan ini agak spesial, harus perhatikan pembilang dan penyebutnya. Nah, tapi sebelum kita mulai, harus dibuka dulu dong dalam doa. Ya, oke. Kalau begitu Ibu minta tolong Samuel untuk pimpin doa pembuka. Silahkan Samuel. Ibu putus-putus. Putus-putus? Oke. Masih putus-putus? Kalau di Ibu enggak? Tidak. Oke. Ya, sok. Silakan Samuel. Bisa sekarang udah nggak putus-putus, pimpin doa. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, semoga hari ini kita bisa belajar dengan baik. Tuhan, sembuhkan teman kita yang lagi sakit atau kena virus corona. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, nah Lionel sudah mulai bergabung ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, anak-anak, hari ini kita nanti akan mengerjakan latihan soal dari buku tema 5 ya. Tema 5. Nah, kalau mengerjakan latihan dari buku tema 5, pasti Ibu akan minta kalian foto. Kalau udah difoto, diapain? Saya udah kerjain. Yang saya udah kerjain tema 5-nya. Iya. Lagi kerjain bahasa Sunda. Iya, nanti dulu kan. Kan kita kalau bisa sih kalian mengerjakan sesuai jadwal, karena ada hal-hal yang agak berbeda dari jadwal pelajaran yang sudah dibagikan ya. Seperti hari ini tema 5 Ibu akan kasih tambahan. Kalau di jadwal kan mengerjakan sampai halaman 77 ya. Nah, dengan Zoom ini Ibu kasih informasi baru, diupdate lagi informasinya karena ada tambahan halaman yang harus kalian kerjakan ya. Jadi kalau bisa mengerjakannya sesuai jadwal. Tapi jangan lupa kalau mengerjakan dari buku tema 5 harus difoto. Kalau udah difoto, kirim ke Ibu. Paling lambat jam berapa? 12. Oke, Lionel sudah bergabung. Lionel, bagaimana tadi? Kenapa agak susah sinyalnya atau bagaimana? Ya. Nah, Lionel ini kan maminya sibuk nih ya. Maminya sibuk. Jadi kadang-kadang itu maksudnya gabung Zoom-nya enggak tahu. Nah, tapi nomornya Lionel itu kan sudah masuk grup ya. Jadi Lionel boleh minta bantuan dengan teman orang yang di rumah. Lionel kalau belajar ditemanin siapa Lionel? Ditemani siapa Lionel? Oh, gangguan sinyal. Oke deh, kalau begitu. Mami. Nah, ya pokoknya siapapun yang nemenin Lionel, rajin-rajin lihat grup WA ya, karena bisa aja ada perubahan ya. Ada perubahan tidak sesuai dengan jadwal, pasti Ibu kabarkan ya. Pasti Ibu informasikan lewat grup P3. Oke? Bisa ya Lionel ya? Oke. Ya. Ini apa ini turulung. Udah mau lihat WA dulu kan Ibu mau fokus sama kalian. Oke. Ibu mau mulai share screen. Nah, ya, kita mau belajar matematika tema 5, subtema yang kedua. Kita lihat sama-sama. Nah, ya. Di subtema kedua ini kita belajar
tentang perbandingan nilai pecahan. Yuk kita amati nih. Ini ada di buku tema 5. Saat itu Beni, Dayu, Edo, Siti, Lani sedang berkumpul. Mereka mempunyai 2 buah melon. Nah, melon yang pertama, yang ini, yang di sebelah kiri, dipotong. Tapi dipotong menjadi 8 bagian. Sedangkan melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian. Jelas ya, berbeda potongannya ya. Nah, putus. Oke, ya. Kalau nanti ada kurang jelas, nanti kan ini rekamannya akan Ibu upload di Google Site ya. Kalian bisa pelajari lagi. Oke? Jadi jangan khawatir. Oke ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang pertama dipotong menjadi 8. Yang kedua dipotong menjadi 6. Jadi kalau dibandingkan, apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Sama besar tidak? Tidak. Ya. Oh ya, anak-anak. Karena ini kita cuma sedikitan, ya, kalian boleh unmute deh, ya. Jadi nggak usah di-mute, nggak apa-apa. Bisa langsung jawab, jadi nggak bolak-balik. Nyalain, matiin, nyalain, matiin. Nggak usah ya. Karena sedikitan nggak masalah, ya. Agak-agak tabrakan dikit, nggak apa-apa lah. Orang cuma berenam ini, ya. Bertujuh sama Ibu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi, kalau dibandingkan nih, melon yang satu dengan melon yang satunya lagi, apakah besarnya sama potongannya? Tadi jawab? Enggak. No. Iya, enggak sama dong. Ya, uang yang satu dibagi 8, uang yang satunya lagi dibagi jadi 6. Pasti berbeda. Nah, ya, itu penjelasannya. Jadi kalau dibandingkan nih potongan yang dibagi 8 dengan potongan yang dibagi 6, kira-kira lebih besar yang mana? Ukurannya? 1/6. Betul sekali. Nih, ya. Nih, jadi nih potongan yang 1/8 dipegang oleh Lani. Potongan yang 1/6 dipegang oleh Beni. Jadi kalau dibandingkan jelas ukurannya berbeda. Yang dipegang oleh Lani itu 1/8. Jadi ukurannya lebih kecil dari ukuran yang dipegang oleh Beni. Ya. Nah, di bagian ini, di bawah ini adalah kalimat matematikanya jika dibandingkan 1/6 dengan 1/8. Jadi 1/6 ini, ya, yang ini ukurannya pasti lebih besar dari yang 1/8. Ya. Jadi jelas ya, ukurannya aja berbeda. Jadi tandanya juga akan menunjukkan ukurannya. Ya, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Jelas? Tidak. Jelas. Gambarnya ada di buku cetak. Betul. Ada di buku cetak. Ibu ambil dari buku cetak. Ya. Halaman 54. Betul sekali. 52. Ya. 52, 53, 54, 55. Ada ya, sama semua ya. Alternatif. Ya. Nah, itu kita lagi bicara tentang melon. Cuci mulutnya makan melon. Sekarang contoh yang lain. Ibu kasih lihat. Kalau tadi kita bahas melon, sekarang Ibu mau bahas apa ya ini? Kue, roti, Martabak. Martabak telur. Manyus kesenangan Ibu Hesti. Wah, aduh jadi lapar. Aku mah sukanya martabak Manis. yang keju. Oh, yang keju. Martabak keju juga tadi malam aku makan. Waduh, ternyata pengalaman tadi malam malam. martabak ya. Kalau Ibu lebih senang martabak telur nih kayak gini gitu ya. Tadi juga waktu di kelompok pertama dan kedua ngebahas martabak jadi lapar. Sekarang tambah lapar lagi ngebahas martabak ya. Ya. Sama seperti tadi ya. Kalau tadi kan melonnya yang kita bagi. Sekarang martabak nih, martabaknya tebal banget, ada sayuran, ada dagingnya. Wis, mantap ya. Ini telurnya pasti banyak nih, gede, tebal gitu ya. Nah, martabak yang A
dibagi jadi 10. Martabak yang B dibagi jadi 12. Jadi kalau disuruh memilih, kalian mau milih yang mana? Yang potongan yang A atau mau potongan yang B? Ayo. Yang A. Kenapa yang A? Yang A. Kenapa yang Soalnya A? lebih besar potongannya. Karena lebih besar potongannya jadi bikin kenyang. Iya. Ya, mungkin ada 2 kali gigit. Tapi kalau yang B karena kecil, sekali suap, hop, langsung habis, nggak kenyang, nggak puas makan martabak. Ya, nah bener, pasti kita akan milih, terutama yang suka ya, pasti lebih milih yang dibagi 10 karena potongannya lebih besar, ya. Ibu juga kalau suruh milih mah pasti milih yang 1/10 karena lebih gede, apalagi paling doyan martabak telur bebek, mantap ya. Nah, aduh jadi lapar melulu ngomong makanan teh ya. Nah, setelah diamatin berarti sama ya, sama dengan melon tadi ya. Melon juga tadi seger kayaknya, tapi karena berhubung mendung jadi nggak terlalu bikin ngiler ya, karena dingin-dingin gini pengennya makannya yang anget-anget ya, terutama martabak. Balik lagi martabak ya. Martabaknya kalau masih. Kalau nggak Indomie kuah. Indomie, wow mantap. Jadi pengen nanti martabak. Indomie pakai cengek, keren. Aduh, jangan ngomong lagi, tambah lapar ini. Jadi sarapan tadi hilang. Sarapan tadi langsung hilang nih gara-gara ngomong martabak, Indomie, dan melon ya. Oke, sama seperti yang tadi. Kalau dibandingkan, 1/10 dengan 1/12, otomatis yang 1/10 ini lebih besar potongannya dibanding yang 1/12. Nah, jadi kalau kalian membandingkan pecahan, ya, pecahan yang penyebutnya berbeda seperti martabak dan melon ya, penyebutnya beda kan, yang 1/6, 1/8, terus yang 1/10, yang 1/12, beda kan penyebutnya. Kalian bisa dibantu dengan gambar ya, tapi nanti lama-lama akan mengerti kok ya kalau sering berlatih. Contoh seperti ini nih ya, seperti ini nih. Ibu nggak akan bahas lewat makanan lagi, takut lapar, jadi ganti pakai kotak aja ya. Ya, persegi panjang nih, ada 4 persegi panjang. Persegi panjang yang pertama ini tidak dibagi berapa-berapa, tapi dibagi 1. Jadi warna hijaunya penuh full ya. Jadi artinya 1 dibagi 1. Nah, jadi angka 1 itu istimewa ya. Kalau dijadikan pecahan bisa macam-macam ya. Bisa jadi 1/1 karena tanda per ya, tanda pecahan itu artinya dibagi. Jadi kalau 1/1 artinya 1 dibagi 1. Jadi sama dengan 1. Angka yang lain gimana? Boleh nggak kalau dijadikan pecahan? Boleh ya. Misalnya tergantung mau minta dijadikan pecahan berapa. Kalau jadi pecahan dengan penyebut 5, berarti pembilangnya berapa supaya nilainya jadi 1? Siapa yang bisa? Supaya jadi 1. Kalau penyebutnya 5, pembilangnya harus berapa supaya nilainya jadi 1? Siapa yang tahu? 5 juga, karena 5 dibagi 5 itu 1. Coba. Kalau penyebutnya 10, pembilangnya berapa supaya nilainya jadi 1? 10. 10 juga. Kalau 1.000.000 pembilangnya, penyebutnya, pembilangnya berapa? 1.000.000. Kalau 1 miliar penyebutnya, pembilangnya jadi berapa? 1 miliar. Iya, kalau angka itu dibagi angka itu yang hasilnya 1, mau berapapun juga tetap jadi 1. Jadi angka 1 istimewa ya, bisa dijadikan pecahan tergantung kita mau dibaginya jadi pecahan berapa, tapi hasilnya tetap 1. Nah, yang ini ya, yang pertama ini adalah 1.
Ya, jadi kalau dijadikan pecahan per 1 adalah 1/1. Oke. Nah, yang berikutnya ini 1/2. Artinya 1 dibagi 2. Jadi nilai yang hijau adalah 1/2. Bandingkan ukuran hijau yang kiri dan yang kanan besar yang mana? 1/1. Iya. Ya. Jadi bandingkan ukurannya. Nah, yang bawah nih, ini dibagi 4. Ukurannya lebih besar lagi atau lebih kecil lagi? Lebih kecil. Makin kecil. Apalagi dibagi jadi 8. Lihat. Ukuran yang warna hijaunya semakin saiprit. Makin saiprit alias makin kecil. Ya. Kalau Jadi, 1 bagi semiliar, waduh, 1/1 itu kayaknya cuma miliar. garis-garis gitu ya. Garis-garis tipis gitu bagi 1 bagi semiliar kalau kotaknya kecil ya. Jadi semakin besar pembilangnya, salah. Semakin besar angka penyebutnya, maka nilai pecahannya akan semakin kecil karena dipotongnya makin banyak. Ya, sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah jelas? Lionel sudah jelas tidak? Jelas. Oke, kalau nggak ngerti nanti kalian bisa lagi lihat rekamannya ya. Nah, nanti akan lihat lagi melon martabak tuh, melon martabak. Mantap. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau sekarang kita mau lihat pecahan yang penyebutnya sama. Kalau yang tadi kan penyebutnya berbeda. Sekarang lihat penyebutnya yang sama. Nah, gimana cara melihat lebih besar atau lebih kecilnya? Ini Ibu akan skip aja ya. Ibu tekankan untuk penulisan tanda bacanya ya. Tandanya nih yang ini. Yang ini dibacanya lebih besar ya. Kalau yang ini lebih kecil. Dan yang paling bawah sama dengan kalian udah sangat tahu artinya ya. Tinggal kalian terapkan dalam bilangan pecahan. Nah, oke, kita next nih. Sekarang kita mau bandingkan nih. Ada 2 persegi panjang. Ukurannya sama. Dibaginya sama. Yang kiri dibagi 4, yang kanan dibagi 4. Tapi yang berbeda adalah banyak warnanya ya. Jadi kita bandingkan hasilnya. Kalau yang kiri, yang warna hijau ini, nilai pecahannya adalah 1/4. Sedangkan yang kanan, karena yang diberi warna hijau ada 2 potong, berarti kita sebut 2/4. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Minggu lalu kan kita sudah belajar. Nah, sekarang kalau dibandingkan warna hijau yang di kiri dengan warna hijau yang di kanan, tanda apa yang bisa kita isikan di titik-titik ini? Lebih dari, kurang dari, atau sama? Lebih kecil. Iya, atau kurang dari. Karena ukuran yang hijaunya, yang kiri cuma 1/4, cuma segini. Kalau yang ini 2/4, lebih besar. Ya. Jadi, kalau begitu, Ibu bikin dulu deh tandanya ya. Mana ini? Nah, berarti 1/4 itu kurang dari atau lebih kecil. Oh, bisa ada pensilnya sih? Iya dong. Bisa dong. Aku nggak tahu gimana. Nah, nanti belajar ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi, dapat disimpulkan kalau penyebutnya sama nih, 4 ini 4, untuk menentukan nilainya, kenapa Ibu belepotan ngomongnya ya? Kalian perhatikan angka pembilangnya. Pembilang itu yang di atas atau yang di bawah? Ayo diingat lagi.
Atas. Angka yang di atasnya, betul. Angka yang di atasnya dilihat aja. Jadi kalau penyebutnya sama, untuk menentukan mana yang lebih besar, perhatikan angka yang di atasnya atau pembilangnya. Kalau angka pembilangnya lebih besar, berarti nilai pecahannya juga akan lebih besar. Ya. Jadi kalau Ibu nih tanpa ada gambar, kalau Ibu minta kalian bandingkan 2/4 dengan 3/4 itu bagaimana perbandingannya? 2/4 dengan 3/4. Lebih besar atau kurang lebih kecil? 2/4 dengan 3. Kecil. Lebih Kecil. Lebih kecil. Lebih besar. Lebih kecil ya. Lebih kecil ya, karena 2 dengan 3 kan lebih kecil 2 ya. Ya. Jadi seperti itu. Kalau bingung, kalian boleh bayangkan ukurannya. Kalau sudah tidak bingung, kalian bisa perhatikan dari nilai pembilang dan nilai penyebutnya. Angka pembilang dan angka penyebutnya. Itu yang bisa membuat kalian menentukan nilai pecahannya. Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Oke. Ya, kita lanjut lagi ya. Coba Ibu ilangin dulu si tandanya. Nah, biar nggak ngagukin. Nah, tadi yang seperti Ibu bilang, di jadwal ya, Ibu kan meminta kalian mengerjakan sampai halaman 77 ya. Nah, untuk itu Ibu umumkan lagi melalui Zoom ini, kalian tambahkan tugas hari ini dengan halaman 107, 108 dan 116, 117. Sok beri tanda dulu. Ya. Sok, silakan beri tanda dulu. Mana yang harus dikerjakan. Jadi nanti semua udah tahu ya yang harus dilaporkan berarti sampai halaman 117 ya. Bukan hanya sampai halaman 77. Nah. Oke. Sudah dicatat tugasnya? Dikerjakannya nanti setelah selesai Zoom ya. Dicatat dulu halamannya. Nanti kalian kerjakan. Jangan lupa difoto dan kirim ke Ibu paling lambat jam 12. Betul. 12 ya. Jangan ditumpuk supaya besok kita nggak punya utang pekerjaan hari ini. Ya, seperti soal rekaman juga udah pinter semua ya, udah pada kirim ya. Tapi Ibu belum cek yang kirimnya lebih dari jam 5, Ibu belum cek ya. Nanti kita lihat. Oke, kalau begitu terima kasih. Itu kucingnya sudah tunduk-tunduk mengucapkan terima kasih. Nah, selesai matematika kita hari ini. Hari ini kalian Zoom dengan Ibu Esi cuma sekali ya. Nah, karena nanti kalau kalian sekali, Ibu udah 3 kali nge-Zoom gitu ya, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Demi Ibu melihat kalian wajahnya lebih jelas kalau dibagi kelompok seperti ini ya. Jadi kalau ada yang mau tanya bisa jauh lebih cepat ya, Ibu lebih bisa memperhatikan kalian ya. Oke. Kalau begitu sebelum kita keluar dari, ini nggak usah foto ya, karena ada rekaman, jadi nggak usah difoto ya. Karena sudah selesai. Tapi ada berdoa kan? Iya dong, harus berdoa mah wajib ya. Wajib berdoa mah. Kalau begitu, karena tadi Lionel masuknya telat, Ibu minta Lionel tutup dalam doa. Yuk, silakan Lionel tutup dalam doa. Semuanya. Hari ini Lionel udah mengerjakan sulit matematika. Sekarang
Semoga teman-teman bisa mengerjakan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa, Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak ya, jangan lupa ya tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar walaupun mendung bikin males pengen selimutan, tapi kita harus jaga semangat kita untuk melaksanakan kewajiban. Ibu juga kewajiban mengajar, kalian juga kewajiban belajar. Oke, kalau gitu kita akan ketemu lagi di Zoom besok. Dadah, sampai ketemu besok. Bye. Bye. Bye.